Jadi malam ini aku bakal ketemu temanku membahas tentang scholarship dia di Amerika. Yuk. Halo. Hai. Halo kangen. Hai, welcome to Sharing is Caring. Nama aku Nabila. Jadi ini dia temen aku Nur. Sedikit biografi tentang Nur. Dia itu adalah teman zaman kuliahku dulu. Kita sama-sama kuliah di UNER, jurusan bahasa Inggris. Dan di episode Sharing is Caring kali ini kita bakal ngulik tentang scholarship dia. Jadi setelah lulus kuliah, dia itu terima beasiswa di Amerika selama 10 bulan. Sebelum kita lebih dalam lagi, gimana kalau kita minum dulu kali ya? Biar relax gitu loh ya. Cus. Monggo. Jadi selanjutnya tuh aku penasaran banget ya, gimana kamu bisa nyampe ke Amerika gitu loh. Dan di sana kamu tuh stay-nya di mana? Oke, jadi waktu itu aku udah lulus kuliah, terus 3 tahun kemudian baru aku berangkat ke Amerika. Jadi 3 tahun setelah lulus kan? Lulus, jadi 3 tahun itu aku kerja di salah satu tempat bahasa Inggris di Indonesia. Kan aku lagi bosan, terus akhirnya aku coba apply beasiswa di Amerika ini. Nama beasiswanya adalah Community College Initiative Program. Nah, waktu itu tahun 2018 aku kuliahnya di Valencia College, itu di Orlando, Florida. Di situ aku belajar business management. Terus gini, pertanyaanku, emang Amerika kah yang negara yang kamu tuju dari awal atau ada negara-negara lain cuma kecantolnya yang di Amerika gitu loh? Nah, apakah Amerika itu adalah negara tujuan pertamaku? Sebenarnya waktu itu apply karena memang beasiswa yang eligible atau beasiswa yang cocok untuk aku adalah beasiswa itu. Jadi waktu itu kan aku lulusan D3 bahasa Inggris kan, jadi aku belum sarjana. Terus aku apply beasiswa itu dan memang adanya di Amerika. Jadi ya udah aku apply aja dan alhamdulillah keterima gitu. Waktu kamu dapat beasiswa di sana, pertanyaanku tuh langsung gini loh. Kamu nyampe sana, kamu pasti mengalami culture shock. Gak Iya mungkin dong. nggak, ya kan? Ya pasti dong gitu ya. Nah, Amerika kan masuk negara barat dan beda banget budayanya gitu. Mungkin ada beberapa hal yang udah kita sering lihat di TV gitu ya. Jadi kayak misalnya di Amerika tuh kan di rumah orang-orangnya pakai sepatu gitu kan, sendal kiri nggak dicopot gitu. Iya? Iya, jadi kalau misal di Amerika di dalam rumah itu tetap pakai sendal, sepatu gitu. Kalau di Ke Indonesia kamar mandi, pakai boot. enggak, kalau masuk ke dalam rumah, masuk apartemen tuh jadi nggak kita yang harus copot sepatu dulu gitu, enggak. Jadi Kan tetap kamu biasa dipakai. nyeker kan selama di Indonesia? Enggak juga. Tapi kan kalau di Indonesia kan ya sopannya kan harus copot sepatu ya. Nggak mungkin kan kayak kita tetap pakai sepatu, kecuali mungkin di rumah orang-orang tertentu ya. Jadi bisa pakai sendal atau sepatu. Tapi kalau di Amerika itu sendal sepatu harus dicopot. Nah, itu mungkin udah biasa kita lihat di film, tapi ketika dijalani itu memang agak bikin kaget karena kan nggak biasa gitu ya. karena ketika kita masuk ke rumah gitu kan bawaannya pengen copot ya kan, pengen copot sendal. Terus kayak berapa lama kamu penyesuaian yang masalah sendal sepatu dicopot ini? Lumayan lah, Lumayan. mungkin beberapa minggu kali ya, karena ya mau nggak mau memang harus tetap dipasang gitu kan. Di sana kamu di asrama kah atau apartemen kah atau Waktu itu tinggalnya di apartemen, jadi apartemennya itu udah disediakan sama penyedia beasiswa. Jadi waktu itu beasiswaku fully funded ya, jadi semua dibiayain. include berarti ya? Jadi kayak tiket pesawat, pulang pergi dibiayain, terus Beli apartemen. oleh-oleh? Kalau oleh-oleh ya pakai uang jajan Oh, ya, siap. disisihkan sedikit untuk oleh-oleh, untuk liburan. Untuk belanja itu juga Tommy biasa. Hilfiger ya waktu itu. Terus lanjut. Jadi pokoknya udah fully funded, semuanya udah dibiayain, uang makan, biaya sekolah, apartemen, itu udah dibiayain semua kayak gitu. Next question. Oke. Jadi suka dukanya kamu tinggal di sana di Florida? Di Orlando, Florida. Di Orlando, Florida itu apa? Soalnya setauku kamu lapar dikit dulu tuh nangis gitu loh. Itu sebenarnya salah satu duka ya tinggal di Amerika. Jadi masalah makanan, masalah perut nih susah diajak kompromi karena Di sana jarang ada nasi.
Ada Nasi? sih nasi, cuman kayak itu kan bukan makanan utama di Amerika ya. Jadi makanan utama mereka tuh kan kayak eh, kentang goreng, burger, kayak gitu-gitu, fast food lah istilahnya. Nasi itu ada, tapi biasanya kayak di Chinese food atau di restoran-restoran Asia tertentu gitu kan, tapi bukan makanan yang utama. Nah, sebagai orang Indonesia kan, apalagi aku itu kayak tipikal orang yang harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi tuh nggak Nasi nggak kenyang, kenyang, kayak ya. belum makan gitu kan. Nah, jadi seringnya aku masak sendiri, jadi biasanya beli bumbu instan. Di Amerika tuh ada, di Asian market itu ada kayak bumbu instan nasi goreng gitu ya. Asian marketnya itu di sana yang paling terkenal. Kalau contoh kan kayak di SG kemarin tuh kayak Sevelnya. Di sana itu apa? Kalau apa sih convenience store yang gede namanya itu Walmart, Target ada. Cuman kalau Asian market aku lupa brandnya apa, spesifiknya apa. Itu kan tadi dukanya. Dukanya. Sukanya itu apa? Sukanya itu karena belajar culture, ketemu orang dari berbagai negara. Jadi di Amerika tuh orangnya nggak cuma dari Amerika aja. Jadi kayak ada orang dari Meksiko, dari Amerika Latin, dari Eropa, Afrika dan lain sebagainya. Jadi orangnya tuh beragam kayak gitu. Jadi di situ aku banyak belajar tentang oh orang ini tuh seperti ini, oh orang dari negara ini tuh seperti ini kayak gitu. Jadi lebih terbuka matanya atas apa orang-orang yang ada di dunia, nggak cuman orang Asia atau orang Amerika aja gitu. Jadi belajar orang-orang dari negara lain juga. Budaya yang paling menarik di Amerika itu yang kamu suka itu apa? Oke. Jadi aku tinggal di Amerika kan selama 10 bulan ya. Jadi salah satu budaya yang menurut aku menarik adalah Thanksgiving. Jadi Thanksgiving itu adanya di bulan November. Kenapa aku Selama anggap 1 bulan penuh? Enggak, jadi Thanksgiving itu kalau nggak salah di minggu ketiga hari Kamis bulan November. Jadi tanggalnya nggak tentu ya, tergantung. Nah itu budaya apa sih? Budaya Thanksgiving, mensyukuri hal-hal gitu. Jadi waktu itu aku dinner bareng sama social hostku, terus makan bareng sama teman-temanku. Dan waktu kita makan itu kayak kita bener-bener di meja makan, terus ada makanan-makanan khas Thanksgiving. Biasanya makan turki. Turki itu apa ya? Ayam kalkun? Iya, ayam kalkun, bener. Ayam kalkun, terus ada saus khusus namanya saus cranberry. Nah, jadi makan itu, terus nanti yang menurut aku menarik adalah jadi sebelum kita makan itu biasanya kita mengucapkan kayak rasa syukur, Thanksgiving. Jadi kita bersyukur Itu atas berlangsung apa? selama sehari aja berarti ya? Thanksgiving itu maksudnya bisa berhari-hari, maksudnya gini, hari ini Thanksgiving dinernya di rumahku, terus kamu juga mau Thanksgiving, nge-host Thanksgiving di tempat lain, di hari lain gitu juga bisa, tapi biasanya hari Kamis ya kalau nggak salah. Nah itu, dan menurut aku itu menarik karena kan seringkali kita lupa untuk bersyukur. Menariknya lebih gitu ke ya. karena makan gratis ya? Ya nggak? Salfok guys, salfok. Oke, selain itu ada apa lagi selain Thanksgiving? Apa ya, Halloween tuh sebenarnya menarik, cuman waktu itu Knock knock. Trick Who's or there? treat. Who's there? Terus aku mau nanya, apa pelajaran yang kamu dapat dari sana? Entah itu dari pas waktu kamu kuliah, pokoknya tentang kamu di sana, hidup di sana gitu. Selama 10 bulan, pelajaran yang kamu dapat itu apa aja? Pelajaran yang aku dapat adalah karena di sana orangnya beragam, terus dari teman-teman beasiswa aku juga dari berbagai negara, jadi aku belajar banyak culture dari negara-negara mereka. Secara nggak langsung kamu tipis-tipis lah ya belajar culture-nya mereka juga ya kan? Benar banget gitu, nyobain makanannya mereka, terus apa lagi ya, pokoknya pikirannya jadi lebih terbuka kayak Iya, gitu, benar karena ketemu banyak orang, jadi pola pikir kita jadi lebih terbuka, berkembang kayak gitu, nggak cuman yang itu aja. Kita kan udah bahas tentang kayak culture di sana kayak gimana, kamu sudah bertemu banyak orang pun itu beragam loh ya. Beda dengan kita ketemu banyak 10 orang banyak dengan 3 orang tapi dia beragam. Benar. Kita bener-bener kayak dapat pelajaran banyak kan ya, Mbak. Banyak yang di apa ilmu yang kita dapat gitu loh. Benar banget. Selain itu aku penasaran nih, mungkin yang lagi lihat ini kayak mereka yang lagi cari beasiswa atau mereka yang awalnya nggak tertarik jadi kayak tertarik gitu loh. Pengen tapi beasiswa yang di luar negeri. Bisa kasih tips and trick nggak? Oke. Nah, kebetulan waktu itu aku apply beasiswa ini sebenarnya nggak sengaja. Jadi awalnya emang iseng ya? Aku tuh tahu informasi tentang beasiswa aku ini dari grup keluarga. Jadi kayak ada yang forward gitu.
kayak tentang beasiswa ini gitu. Terus aku cek nih satu-satu, aku cek mana yang sekiranya cocok buat aku. Kan kadang beasiswa tuh ada yang harus S1, ada yang harus S2, ada yang pengalaman kerjanya harus sekian tahun kayak gitu. Nah, Macam-macam aku lah. cari yang eligible, yang cocok dengan aku sekarang kayak waktu itu gitu. Nah, jadi kalau menurut aku tipsnya adalah research. Jadi kayak cari-cari dulu. Paling penting ya research ya. Cari kira-kira beasiswa tuh ada di mana aja kayak gitu, apa aja programnya kayak gitu yang sesuai dengan kalian gitu. Tergantung minat, bakat, Jadi ketertarikan jangan di mana. hanya dibuat keren-kerenan aja ya. Iya benar, harus sesuai sama ya keinginan kalian kayak gitu. Kalau memang pengen ke Korea ya ke Korea, kalau pengennya ke Inggris ya ke Inggris kayak gitu. Pokoknya semuanya informasi dicari di internet itu harusnya ada lengkap, dan biasanya itu ada essay yang harus dikerjakan. Nah, itu Essay. harus di-prepare juga. Berarti essay gitu nggak semua yang ini kan keterima ya? Iya, Setelah essay itu ada lagi nggak? waktu itu jadi kumpulin berkas essay, terus kalau memang terpilih Essay ini ada final nggak sih? belum final. Oh. Jadi itu yang paling awal banget kalau untuk Oh. essay itu. Jadi awal banget udah submit, kalau memang kepilih nanti akan diundang untuk interview. Terus setelah interview kalau memang terpilih baru lanjut ke yang selanjutnya. Agak panjang ya berarti prosesnya. Iya, prosesnya panjang banget. Terus sih, gini, hampir aku 1 penasaran tahun. banget, kayak kan kita bahas beasiswa. Di sini nih menurutmu ini harus yang bener-bener yang pinter banget nggak sih? Kalau ngomongin harus pinter banget atau enggak, menurut aku ada banyak faktor sih untuk keterima beasiswa itu ya. Yaitu tergantung kamu gimana apply-nya. Jadi kalau apply beasiswa itu kan yaitu harus melengkapi administrasi, terus harus essay-nya juga, gimana kamu menuliskan essay, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau untuk standar bahasa Inggris itu bisa beda-beda tergantung beasiswa, tergantung negaranya. Jadi bisa dicek aja sih kayak gitu. Karena aku sempat mendengar desas-desus gitu loh, kegalauanmu setelah pulang dari sana. Pertanyaanku, kamu ada niatan balik ke Amerika nggak? Setelah semua ini gitu loh. Nah, kalau di pertanyaannya pengen balik ke Amerika nggak? Pengen? Iya, pengen dong. Pengennya tuh lebih ke kamu akan sekolah lagi atau bekerja atau mau cari calon suami di sana? Pengennya sih kayak sekolah lagi ya, hopefully semoga ada kesempatan buat Amin. beasiswa lagi ya ke Amerika. Oke, that's all bincang-bincang episode kali ini aku sama Nur. Semoga banyak informasi yang bisa kalian dapat tadi ya. Sekian dari aku sama Nur. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode yang berikutnya. Jangan lupa like, Subscribe. dan komen juga ya. Bye. Thank